Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, kalau kalian lelah itu wajar. Berarti kalian masih berusaha. Hari ini kita jalan dan pulihkan energi kita. Ikuti terus channel ini, nikmati kelanjutan kisah yang menyertainya. Perintah Kaisar Naga bab 6355-6356. Dev duduk di hadapannya. Tetua Chu, aku ingin menanyakan beberapa hal. Chu Tianxing mengangguk. Silakan bertanya. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu, seperti apa pemimpin aliansi klan dewa. Mata Chu Tianxing sedikit menyipit. Wei Pengkun, seorang dewa sejati tingkat 9 puncak, setengah langkah menuju alam dewa emas. Dia mengkultivasi teknik dewa tertinggi, teknik suci surgawi, yang konon memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan dao surgawi dan meminjam kekuatan langit dan bumi ketika dikultivasi hingga puncaknya. Kekuatannya termasuk dalam 3 besar di alam surga tingkat ke-16. Bagaimana dengan kepribadiannya? Chu Tianxing berpikir sejenak, waspada, curiga, dan kejam. Dia tidak suka mengambil risiko dan merencanakan setiap tindakan dengan cermat sebelumnya. Memastikan kepastian mutlak, tetapi begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan berhenti sampai berhasil. Dev mengangguk, dia kehilangan 5 orang, apa yang akan dia lakukan? Chu Tianxing terdiam sejenak, dia akan mengirim orang untuk menyelidiki terlebih dahulu, bukan untuk bertarung, tetapi untuk menyelidiki. Dia akan mencari tahu siapa kamu, berapa tingkat kultivasimu, apa latar belakangmu. Kemudian, dia akan merumuskan rencana, mengirim individu yang lebih kuat untuk memusnahkan kalian semua sekaligus. Dev mengerutkan kening, seseorang yang lebih kuat lagi. Master alam dewa sejati tingkat ke-9. Mungkin lebih. Suara Chu Tianxing lembut. Wei Pengkun memiliki 3 jenderal hebat di bawah komandonya, masing-masing seorang dewa sejati tingkat ke-9. Ada juga 2 tetua tertinggi, yang konon telah melangkah ke alam dewa emas. Jika dia benar-benar sudah memutuskan, dia mungkin akan mengirimkan jenderal-jenderal itu. Dev terdiam. Dewa sejati tingkat ke-9. Saat ini dia berada di tingkat kedua alam dewa sejati. Meskipun kekuatan kekacauan menahan semua kekuatan lain, dia berada satu alam di bawahnya. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkannya. Ada satu hal lagi. Chu Tianxing menatap Dev. Wei Pengkun sangat waspada terhadap kekuatan kekacauan. 30.000 tahun yang lalu, seseorang yang memiliki kekuatan kekacauan hampir menghancurkan aliansi dewa. Meskipun akhirnya ia berhasil ditaklukkan, para tetua aliansi telah membayar harga yang mahal. Karena itu, ia pasti akan melakukan segala daya untuk melenyapkanmu. Pupil mata Dev sedikit menyempit. 30.000 tahun yang lalu, seseorang yang memiliki kekuatan kekacauan. Siapakah dia? Chu Tianxing menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Periode sejarah itu disegel oleh aliansi dewa. Kita hanya tahu bahwa orang ini ada, tetapi kita tidak tahu identitasnya. Ada yang mengatakan dia adalah pembudidaya liar dari ras manusia, ada yang mengatakan dia adalah pengkhianat para dewa, dan ada yang mengatakan dia berasal dari alam yang lebih tinggi. Ada banyak pendapat, dan tidak ada kesimpulan. Dev terdiam lama. Jika Wei Pengkun mengirim seseorang untuk menyelidiki, orang seperti apa yang akan dia kirim? Chu Tianxing berpikir sejenak, orang-orang yang terampil dalam penyembunyian dan pengintaian tidak akan memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, karena itu akan membuat mereka mudah terungkap, juga tidak akan terlalu rendah, karena itu akan membuat mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka mungkin berada di sekitar tingkat ke-6 atau ke-7 alam dewa sejati, terampil dalam penyembunyian, penyamaran, dan pelacakan. Dev mengangguk. Bagaimana kita membela diri? Chu Tianxing berdiri dan berjalan ke peta. Pertama, perkuat pertahanan kita. Pembatasan di kota awan harus diaktifkan sepenuhnya, dan patroli di tembok kota harus digandakan. Siapapun yang masuk atau keluar harus diperiksa dengan ketat. Kedua, sembunyikan kekuatanmu. Jangan ungkapkan tingkat kultivasi atau kekuatan kekacauanmu yang sebenarnya. Jika mata-mata dari ras dewa datang, biarkan mereka percaya bahwa kamu hanyalah seorang pembudidaya di alam dewa sejati tingkat 2 biasa. Ketiga, alihkan sumber daya. Sembunyikan semua kristal, pil, dan teknik kultivasi, jangan biarkan mereka mengetahui sumber daya kita. Keempat, latih pasukan kita. Aliansi dewa akan mengirimkan pasukan besar cepat atau lambat, dan kita harus siap. Dev mengangguk. Ada lagi. Chu Tianxing menoleh padanya. Juga, kamu perlu meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Alam dewa sejati tingkat 2 tidak cukup, jauh dari cukup. Kamu perlu menembus ke alam dewa sejati tingkat 3, 4, atau 5, semakin tinggi semakin baik. Hanya ketika kekuatan kekacauanmu cukup kuat, barulah kamu akan memiliki kesempatan untuk menang. Dev terdiam sejenak. Kita tidak memiliki cukup sumber daya.
Chu Tianxing mengeluarkan cincin penyimpanan dari jubahnya dan meletakkannya di atas meja. Ini yang kami bawa dari alam surga tingkat ke-16. Meskipun tidak banyak, seharusnya cukup bagimu untuk menembus ke alam dewa sejati tingkat 3. Dev menatap cincin penyimpanan itu dan terdiam lama. Terima kasih. Chu Tianxing menggelengkan kepalanya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu telah menyelamatkan nyawa kami semua, hal kecil ini tidak ada apa-apanya. Dia berdiri, berjalan ke pintu, berhenti, dan tidak menoleh ke belakang. Dev, kamu adalah harapan semua orang. Jangan mengecewakan mereka. Lalu dia pergi. Pada hari-hari berikutnya, kota awan memasuki keadaan siaga tinggi. Fan Qingzi mengaktifkan semua pembatasan aliansi pembudidaya lepas. Tembok kota dipenuhi rune pertahanan, yang berkilauan dengan cahaya biru menyilaukan di bawah sinar matahari. Jumlah pembudidaya yang berpatroli meningkat 3 kali lipat, dan setiap orang yang masuk atau keluar menjalani pemeriksaan ketat. Pos pemeriksaan didirikan di gerbang kota, dan tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar sesuka hati. Lang Hao memimpin para prajurit manusia binatang berlatih siang dan malam. Luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh, lengan kirinya masih dibalut, tetapi setiap pagi ia akan berdiri di lapangan latihan, menyaksikan para prajurit manusia binatang mengayunkan kapak mereka, menebas, dan menyerang. Matanya dipenuhi dengan antisipasi dan kekhawatiran. Dia tahu bahwa pertempuran sesungguhnya bahkan belum dimulai. Yunxi memimpin para prajurit hantu untuk memasang jebakan di luar tembok kota. Mereka memadatkan energi hantu dari domain hantu dunia bawah menjadi benang hitam, membungkusnya di sekitar tanah tandus di luar tembok kota. Benang-benang ini tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi begitu seseorang menyentuhnya, itu akan memicu alarm, melepaskan energi hantu yang padat untuk menjebak musuh. Ying Wuji memimpin para pembudidaya iblis dari Istana Bayangan untuk menggali ruang rahasia di bawah tanah di Kota Awan. Mereka menyembunyikan kristal, pil, dan teknik kultivasi jauh di bawah tanah, menyegelnya dengan batasan. Ruang rahasia itu memiliki 3 tingkat, masing-masing dengan batasan yang berbeda, sehingga mustahil bagi orang luar untuk masuk. Jiang Suelan, bersama dengan murid-murid Istana Dewa Es, memasang batasan penyegelan es di atas Kota Awan. Jaring cahaya suci biru es yang luas membentang di langit, menyelimuti seluruh kota. Jika ada musuh yang menyerang dari udara, jaring ini akan turun, membekukan mereka menjadi patung es. Chu Tianxing, bersama dengan puluhan pembudidaya manusia, mendirikan titik pengintaian di sekitar Kota Awan. Menyamar sebagai pembudidaya pengembara biasa, mereka berbaur di kota-kota kecil di gurun, memantau semua pergerakan di sekitarnya. Setelah menemukan mata-mata dewa, mereka akan segera mengirim pesan kembali. Semua orang sangat sibuk, hanya Dev yang duduk sendirian di menara penekan iblis, sebuah gunung kecil kristal menumpuk di depannya. Dia mengeluarkan cincin yang diberikan Chu Tianxing kepadanya dari cincin penyimpanannya dan menuangkan sumber dayanya. Kristal, pil, dan ramuan spiritual membentuk gunung kecil baru. Dia melihat sumber daya itu, terdiam lama. Kemudian, dia menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas tumpukan kristal. Kekuatan kekacauan beredar di dalam tubuhnya, dan cahaya ungu melonjak dari dalam, menerangi seluruh menara. Energi spiritual di dalam kristal mengalir ke tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke laut. 1 kristal terkuras, berubah menjadi bubuk putih keabu-abuan. 10 kristal, 100 kristal, 1000 kristal. Budidayanya mulai menerobos dari tahap awal tingkat kedua alam dewa sejati. Sampai kemudian, sumber daya habis. Ia membuka matanya, menatap tumpukan bubuk abu putih di depannya, dan terdiam lama. Puncak tingkat kedua alam dewa sejati. Hanya selangkah lagi menuju tingkat ketiga. Namun sayangnya sumber daya semakin menipis. Dev menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan meningkatnya tingkatan kekuatannya, kecepatan konsumsi sumber dayanya meningkat secara eksponensial. Ia melompat keluar dari menara penekan iblis dan berjalan menuju ruang dewan. Di ruang dewan, Lang Hao, Yunxi, Ying Wuji, Fan Qingzi, Chu Tianxing, dan Jiang Suelan semuanya ada di sana. Mereka duduk mengelilingi meja, menatap Dev. Sumber daya semakin menipis. Dev langsung ke intinya. Wajah semua orang menjadi gelap. Berapa banyak yang tersisa? Tanya Lang Hao. Fan Qingzi menghela napas, gudang aliansi pembudidaya lepas kosong. Untuk mendukung kultivasimu, kami telah memberikan semua yang kami bisa. Yunxi menggelengkan kepalanya, kerajaan Yuyue juga telah lenyap. Semua sumber daya yang terkumpul selama ribuan tahun telah diberikan kepadamu. Ying Wuji terdiam sejenak, Istana Bayangan masih memiliki sedikit, tetapi tidak banyak. Lang Hao mengepalkan tinjunya, suku serigala langit juga kosong. Jiang Suelan tidak berbicara. Istana Dewa Es miliknya baru saja dibangun kembali dan benar-benar kosong. Dev menatap mereka, tetap diam untuk waktu yang lama.
Aku akan pergi ke Balai Penghakiman, katanya pelan. Mata semua orang berbinar. Bab 6356 mendapatkan lampu. Balai Penghakiman telah beroperasi selama ribuan tahun, perbendaharaan mereka pasti masih menyimpan banyak sumber daya. Suara Feng Qingzi terdengar agak bersemangat. Jika kita bisa mendapatkan sumber daya itu. Bukan hanya sumber daya, Dev menyela perkataannya. Semua mata tertuju padanya. Ada sesuatu yang lain di Balai Penghakiman, yang lebih penting daripada sumber daya. Suara Dev tenang, tetapi setiap kata terasa berat. Lampu dunia bawah. Aula Dewan menjadi hening. Pupil mata Yun Kuan sedikit menyempit. Ia duduk di sudut, tetap diam. Luka-lukanya belum sembuh, wajahnya pucat, dan matanya penuh kelelahan. Namun pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba gemetar, seolah disambar petir. Lampu dunia bawah. Suaranya bergetar, Tuan Chen, maksudmu? Kita sudah memiliki inti reinkarnasi dan api pemandu jiwa. Hanya lampu dunia bawah yang belum. Dev menatap Yun Kuan, mengumpulkan ketiga harta karun dan menyalakan lampu dunia bawah akan membuka jalan reinkarnasi, melepaskan semua jiwa hantu yang terperangkap di biro reinkarnasi. Air mata Yun Kuan langsung menggenang. Ia berusaha berdiri, berjalan ke Dev, dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Tuan Chen, atas nama kerajaan Yuyue dan seluruh klan hantu, terima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa. Dev segera membantunya berdiri. Raja Yun Kuan, tolong jangan lakukan ini. Ini yang aku janjikan kepada Yunsi. Yunsi berdiri di samping, matanya juga merah. Dia menggigit bibirnya, berusaha untuk tidak menangis, tetapi air mata mengalir tak terkendali. Dia ingat pertama kali Dev bertemu dengannya, dan kata-katanya, aku akan membantumu. Dia pikir itu hanya ucapan sopan, bahwa Dev hanya mengatakannya dengan santai. Tetapi Dev tidak lupa, Dev telah melakukannya, satu persatu. Dari inti reinkarnasi hingga api pemandu jiwa, dari tambang utara hingga suku serigala langit, dari pertempuran 3 hari 3 malam dengan Yang Mulia Penghakiman, hingga sekarang, mengambil kembali lampu dunia bawah. Dia tidak pernah melupakan janjinya. Dev, suaranya sangat lembut, hampir tak terdengar. Dev berbalik dan menatapnya. Ayo, ikuti aku ke Balai Penghakiman. Yunsi mengangguk dengan penuh semangat. Balai Penghakiman, terletak di area tengah alam surga tingkat ke-15 adalah istana kolosal yang dibangun di atas gunung. Istana itu terbuat dari giok putih, megah dan menakjubkan. Namun sekarang, istana itu telah menjadi kota mati. Dev dan Yunsi mendarat di alun-alun di depan istana. Alun-alun itu dipenuhi berbagai puing, senjata, baju besi, botol ramuan, gulungan giok semuanya berserakan. Angin bertiup dari puncak gunung, menerbangkan debu dan potongan kertas, mengaduknya di udara. Dengan pohon yang tumbang, para monyet berhamburan, Yang Mulia Penghakiman telah mati, dan semua pembudidaya Balai Penghakiman telah melarikan diri. Lampu dunia bawah seharusnya berada di ruang rahasia Yang Mulia Penghakiman, kata Dev. Di mana ruang rahasianya? Yunsi bertanya. Di belakang aula utama. Dev mendorong pintu aula utama dan masuk. Aula utama kosong. Singgasana emas berdiri sendirian di depan. Jubah emas di singgasana masih ada, tetapi pemiliknya sudah tidak ada. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela atap di kubah, menyinari singgasana dan memantulkan cahaya yang menyilaukan. Dev tidak berhenti. Ia berjalan melewati aula utama dan sampai di koridor di belakang. Koridor itu dipenuhi dengan ruangan-ruangan batu, beberapa kamar tidur, beberapa ruang kultivasi, dan beberapa perpustakaan. Ia berjalan ke ujung koridor, di mana terdapat sebuah pintu batu. Pintu batu itu tertutup oleh rune pembatas. Rune-rune itu berkilauan dengan cahaya keemasan samar dalam kegelapan, seperti mata yang tak terhitung jumlahnya. Dev mengangkat tangan kanannya, dan bola api kekacauan mengembun di telapak tangannya. Api ungu itu membakar, melelehkan, dan memadamkan rune lapis demi lapis. Pintu batu perlahan terbuka. Ruang rahasia itu kecil, hanya berdiameter beberapa kaki. Dindingnya terbuat dari besi meteorit dari luar angkasa, dilapisi dengan rune pertahanan. Di tengah ruangan terdapat platform batu, di atasnya terdapat lampu emas. Lampu dunia bawah. Lampu itu kecil, hanya seukuran kepalan tangan, seluruhnya emas, dan dilapisi dengan rune kuno. Ruang di sekitar lampu sedikit terdistorsi, seolah-olah segalanya mengalir. Napas Yunsi tercekat di tenggorokannya. Ini, lampu dunia bawah. Dev berjalan ke platform batu dan mengambil lampu itu. Terasa berat dan dingin di tangannya. Api di dalamnya menari-nari di telapak tangannya, seolah merespons kekuatan kekacauan yang dimilikinya. Dia dapat merasakan bahwa lampu itu mengandung energi reinkarnasi yang kuat, yang berasal dan bersifat sama dengan inti reinkarnasi dan api penuntun jiwa. Baiklah, kata Dev. Air mata Yunsi akhirnya jatuh.
Dev memasukkan lampu dunia bawah ke dalam cincin penyimpanannya, lalu berbalik. Ayo, ke gudang harta karun. Keduanya berjalan keluar dari ruangan rahasia, melewati koridor, dan tiba di gudang harta karun. Gudang itu sebagian besar kosong, tetapi beberapa kristal yang berserakan masih menumpuk di sudut, dan beberapa teknik kultivasi dan artefak magis yang belum tersentuh masih berada di rak. Dev berjalan ke sudut dan memasukkan kristal-kristal itu ke dalam cincin penyimpanannya satu persatu. Yunsi berjalan ke rak dan mulai mengumpulkan teknik kultivasi dan artefak magis satu persatu. Teknik kultivasi dan artefak magis ini, meskipun tidak sebanding dengan sumber daya tingkat atas, sudah merupakan perlengkapan yang sangat baik untuk para prajurit kerajaan Yuyue, kata Yunsi, suaranya sedikit bersemangat. Ambil semuanya, Dev berkata, jangan tinggalkan apapun. Keduanya menggeledah gudang harta karun. Setelah meninggalkan gudang harta karun, mereka menyeberangi koridor dan kembali ke aula utama. Dev berdiri di tengah aula, melihat sekeliling. Singgasana emas, jubah emas, kubah emas, sinar matahari keemasan. Semuanya berwarna emas, tetapi sayangnya sang pemilik sudah tidak ada di sana. Ayo pergi. Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula utama. Dan Yunsi mengikutinya dari belakang. Keduanya melompat ke udara, berubah menjadi dua garis cahaya, terbang menuju kota awan. Di belakang mereka, balai penghakiman berdiri diam di bawah sinar matahari, seperti makam kolosal. Ketika Dev dan Yunsi kembali ke kota awan, hari sudah malam. Di gerbang kota, semua orang berdiri di sana menunggu. Lang Hao, Ying Wuji, Feng Qingzi, Jiang Suelan, Chu Tianxing, dan Yun Kuan. Mata Yun Kuan dipenuhi antisipasi, tangannya sedikit gemetar. Dev mendarat di gerbang kota dan mengeluarkan lampu dunia bawah dari cincin penyimpanannya. Lampu emas itu berkilauan dengan cahaya hangat di bawah matahari terbenam. Cahaya dunia bawah di dalam lampu itu berkedip-kedip, seperti jiwa-jiwa hantu yang tak terhitung jumlahnya bersorak. Air mata langsung menggenang di mata Yun Kuan. Ia berlutut dengan bunyi gedebuk dan bersujud 3 kali kepada Dev. Tuan Chen, kebaikanmu yang besar akan selalu dikenang oleh kerajaan Yuyue. Dev segera membantunya berdiri. Raja Yun Kuan, tolong jangan lakukan ini. Inilah yang aku janjikan kepada Yunsi. Dia berbalik dan menatap semua orang. Inti reinkarnasi, api penuntun jiwa, dan lampu dunia bawah 3 harta karun tertinggi semuanya telah terkumpul. Di tembok kota, sorak-sorai mengguncang langit dan bumi. Dev, Dev, Dev. Para prajurit hantu mengangkat pedang hantu mereka dan bersorak. Yunsi berdiri di tembok kota, memperhatikan sosok Dev yang menjauh, air mata mengalir di wajahnya. Ia mengingat pertama kali bertemu Dev, kata-katanya, dan perbuatannya. Ia tidak pernah mengecewakannya. Jiang Suelan menatap punggung Dev, gelombang emosi yang tak terlukiskan muncul di dalam dirinya. Pria ini selalu memperlakukan urusan orang lain sebagai urusannya sendiri, selalu menghargai janjinya lebih dari nyawanya sendiri. Dev mengangkat tangannya, dan sorak-sorai perlahan mereda. Besok, kita nyalakan lampu dunia bawah dan pergi ke biro reinkarnasi untuk membebaskan semua jiwa hantu yang terperangkap. Air mata Yun Kuan mengalir semakin deras. Terima kasih, terima kasih. Dev tersenyum, berbalik, dan berjalan memasuki kota.